setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali bersekutu bersama melalui kanal YouTube gereja kita. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk melaksanakan segala kegiatan kita di hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang tetap menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar hati kami dapat memahami firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita, Senin 13 Juni 2022, tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Teks ini yang dimulai dari ayat 15 sampai 16 berbicara mengenai persembahan syukur kita. Persembahan syukur tidak akan disajikan lagi melalui perantara Imam Harun dan berbagai persembahan Lewi. Umat Kristus harus mempersembahkan persembahan syukur mereka melalui Dia sebagai perantara dan bergantung pada penerimaan mereka atas penebusan dan syafaat-Nya. Jadi segera setelah kita mengambil bagian dari korban penghapus dosa perjanjian baru, kita sendiri merupakan imam kudus untuk mempersembahkan korban rohani diperkenan Allah melalui Yesus Kristus. Persembahan syukur substantif yang agung dipersembahkan oleh orang percaya adalah dirinya sendiri. Tetapi orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan juga akan mempersembahkan pertama kata-kata pujian, cara paling langsung yang dengannya kita dapat memuliakan Allah secara terbuka adalah dengan mengakui namanya dalam kata-kata iman dan nyanyian pujian. Ketika roh pujian berakar di dalam tanah hati, ia akan menyebarkan kuncup dan bunganya ke seluruh jiwa, serta menghiasi bibir dengan buahnya. Kedua perbuatan saleh ini juga merupakan korban rohani. Kekristenan pada dasarnya adalah agama yang praktis dan menganggap setiap perbuatan amal yang dilakukan demi Yesus sebagai mazmur yang manis dan suci. Hati yang benar-benar bersyukur, selalu murah hati, dan mau berkomunikasi untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Dan Tuhan senang dengan setiap tindakan dermawan yang dilakukan karena rasa syukur atas karunia-Nya. Dia menerima seperti pengorbanan yang ditawarkan untuk dirinya sendiri. Pengorbanan untuk penebusan tidak diperlukan, tetapi Tuhan senang dengan mereka yang berbuat baik dan berbagi dengan orang lain. Dan tindakan seperti itu disebut sebagai pengorbanan. Kata berbagi, koinonias, hampir pasti merujuk pada memberi untuk memenuhi kebutuhan materi orang lain dengan menyumbangkan sesuatu. Dalam Filipi 4 ayat 18, pemberian orang Filipi untuk pelayanan Paulus digambarkan sebagai persembahan yang harum dan korban yang berkenan. Para pembaca perlu diingatkan tentang pentingnya melihat keluar diri mereka sendiri dan merawat orang lain. Sekali lagi, ayat 15 dan 16 mendaftar jenis-jenis pengorbanan yang pantas bagi para penganut perjanjian baru. Pengorbanan pujian yang mengakui nama Tuhan dan perbuatan baik, serta berbagi apa yang kita miliki menggambarkan pengorbanan ini. 1 Petrus 2 ayat 5 menjelaskan umat Allah sebagai batu hidup yang dibuat menjadi rumah ibadat, imamat yang mempersembahkan korban rohani kepada Allah melalui Kristus. Jika kita menanyakan jenis pengorbanan pujian apa yang layak bagi Tuhan secara ekologis, seperti apa bentuknya?
1 Petrus 2 ayat 9 berbicara tentang proklamasi imamat ini, yang terdiri dari proklamasi tindakan-tindakan Allah yang perkasa. Dari sudut pandang ekologis ini, mungkin memerlukan proklamasi tentang apa yang telah dicapai Allah di dalam Kristus, yaitu penegakan kembali panggilan imamat Allah kepada umat Allah. Apapun yang mungkin ada dalam pikiran para penulis Ibrani dan 1 Petrus, jika imamat yang ditetapkan di antara umat Allah melibatkan reklamasi imamat Adam dalam penciptaan, maka pujian dan proklamasi adalah untuk pembaruan imamat. Kami memuji Tuhan bahwa Tuhan telah mengatur segalanya dengan benar dan memberi bumi, imamat yang telah ada sejak awal. Tetapi pujian dan pengorbanan rohani saja tidak cukup. Hendaknya kita membuktikannya dengan perbuatan baik dan berbagi, serta untuk berbicara tentang apa yang telah dilakukan Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami tetap memuji keagungan-Mu yang telah mengatur segalanya, menciptakan bumi dan segala isinya sungguh amat baik. Firman-Mu juga mengingatkan kami di pagi ini untuk tetap mengucapkan syukur dan pujian kami yang dibuktikan dengan perwujudan nyata kami dalam berbuat baik dan berbagi. Sebab Tuhan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, telah terlebih dahulu memberikan keteladanannya buat kami, umat yang Engkau kasihi. Bapa, kiranya Engkau memampukan kami berkarya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berkatilah seluruh keluarga kami, kerabat kami yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa kami agar kami dapat disebut sebagai anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.